Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Devi. Saya akan menerangkan tentang penerapan kecakapan untuk anak RA. Nah, yang pertama itu buat anak bisa berpikir rapi gitu. Ini lewat cerita. Nanti anaknya bakal banyak rasa ingin tahu gitu. Nah, yang kedua itu jalin hubungan. Nah, anak itu gak bakal mau belajar gitu kalau kita nggak cukup deket sama mereka gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu ajak anak beradaptasi gitu sama hal baru. Nah, anak kecil kan nggak suka belajar cuma huruf-huruf, angka-angka. Jadi ajak mereka dari hal-hal gambar dulu, baru saling ke huruf buat belajar mereka misalnya. Jadi jangan langsung kenalin aja gitu ke huruf sama angka, tapi lewat media lain dulu. Ya, yang contohnya gambar tadi. Nah, yang keempat itu kasih anak pelajaran baru gitu tiap harinya. Nah, anak kecil kan gampang bosen gitu ya. Nah, kita kasih belajar cuma gambar mulu, mereka gak suka gitu kan. Kasih belajar angka mulu gak suka, belajar baca mulu nggak suka. Nah, coba kasih pembelajaran lewat lingkungan luar gitu, misalnya berhitung tapi di atas pasir gitu. Nah, mereka suka main kan, jadi ajak mereka belajar sambil main juga. Nah, yang kelima itu ajak anak berpikir tentang satu objek gitu. Nah, ini gunanya buat kreativitas otak anak gitu, misalnya materi tentang berhitung. Nah, kita kasih tahu pertanyaan di ruangan ini yang bendanya ada satu apa, lampu di rumah ini ada berapa gitu misalkan teh. Nah, yang terakhir itu beri banyak sumber ilmu biar anak nggak gampang bosen gitu. Kasih mereka banyak media buat belajar, misalnya puzzle, huruf, atau angka gitu. Pokoknya yang tentang penglihatan aja gitu. Main-main di rumah, main pasir, main balok, itu bisa dipakai buat media penerapan juga. Nah, terus yang selanjutnya media penerapan yang dapat digunakan pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada metode bercerita. Nah, metode bercerita ini untuk mengajarkan anak membaca dan menulis. Dengan menggunakan metode bercerita itu anak dapat melakukan salah satunya adalah menggunakan huruf-huruf yang akan diperkenalkan kepada anak itu sebagai tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, yang kedua itu ada metode bermain. Nah, metode bermain huruf yang akan diperkenalkan dijadikan sebagai salah satu unsur alat bermain anak gitu. Misalkan anak kan ingin bermain bola gitu kan. Nah, pendidik menulis huruf-huruf yang akan dikenalkan kepada anak pada bola-bola yang akan dijadikan alat bermainnya gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada tebak-tebakan. Nah, anak kan senang sekali dalam permainan tebak-tebakan huruf-huruf yang pernah diperkenalkan, jadikan sebagai alat untuk bermain tebak-tebakan gitu, atau kan kata-kata sederhana yang sering diucapkan anak gitu. Dan terdiri dari huruf-huruf yang sudah cukup dipahami anak juga tentunya ya. Nah, bisa jadikan alat untuk bermain tebak-tebakan itu. Contohnya seperti itu metode penerapan yang dapat digunakan pada anak. Nah, yang terakhir itu ada games. Nah, games itu adalah permainan yang sangat mengasyikkan gitu ya bagi anak gitu. Jangankan bagi anak, kita aja yang dewasa kadang juga ya seru aja gitu ya kan kalau kita main games. Nah, dalam metode ini bisa menjadi sarana asah otak gitu bagi si anak itu. Nah, kartu-kartu huruf yang sudah diperkenalkan dapat dijadikan alat bermain game. Bermain game apa aja kan banyak ya game. Nah, kita bisa menerapkan melalui games ini. Nah, mungkin cukup sekian metode penerapan yang dapat digunakan untuk anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.